Wasallam tentang apa itu zuhud dan apa itu wara'. Kita masuk ke hadis selanjutnya. An Abi Sa'id atau An Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul abda at-taqiyah wal ghaniyah wal khafiyah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini adalah hadits yang sahih, di mana Sa'ad ibnu Abi Waqqas bercerita bahwasanya saya mendengarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul abda, mencintai seorang hamba, at-taqiyah, yang bertakwa, wal ghaniyah, yang merasa cukup, kemudian al-khafiyah, artinya khafiyah itu adalah orang yang menggunakan seluruh waktunya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya khafiyah. Inilah yang tiga sifat yang merupakan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqiyah, orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah al-ghaniyah, orang yang senantiasa merasa cukup. Yang ketiga adalah al-khafiyah, orang yang menggunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang bisa kita petik dari hadis ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dallal haditsu ala anna man kana 'abidan lillah muttaqiyan li rabbih subhanahu wa ta'ala ghaniyan fi nafsihi wa huwa al-qunu'u bima a'tahu Allahu kama fil hadits. Kata beliau, hadits ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang hamba yang namanya abid, yang beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia muttaqiyan, bertakwa, li rabbih subhanahu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan muttaqiyan adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang namanya larangan dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dia adalah ghaniyan fi nafsihi, dia senantiasa merasa cukup. Kata beliau, wa huwa al-qunu'u bima a'tahu Allahu Subhanahu wa taala, dia merasa cukup. Mungkin hari ini diberikan sedikit, tapi dia merasa cukup dengan itu. Diberi lebih dari yang sebelumnya, dia tetap merasa cukup. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim diterangkan berkaitan dengan ini, laisal gina an kasratil am, belum tentu dikatakan orang kaya itu adalah orang yang banyak hartanya. Kalau ukuran kita yang tidak mengenal agama, yang tidak paham dengan ilmu agama, ketika kita melihat, oh ini banyak kendaraannya, banyak rumahnya, besar rumahnya dan yang lainnya, tidak mengatakan, oh ini orang yang paling kaya, orang terkaya. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
banyak hartanya belum tentu kaya. Itu kalau dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan walakinnal ghina, akan tetapi yang namanya orang kaya adalah walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi orang yang merasa kaya, merasa cukup adalah orang yang berkecukupan dari dalam hatinya. Itulah kaya. Itulah orang-orang yang dikatakan orang-orang kaya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bukan menjadi jaminan banyaknya harta dikatakan orang kaya, belum tentu. Terkadang orang yang banyak hartanya masih merasa terus di atas kekurangan, di atas kemiskinan. Tetapi Nabi SAW mengatakan walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi yang namanya kekayaan adalah kekayaan yang bersumber dari dalam hati seorang hamba. Itulah kaya. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hadits ini. Kemudian yang ketiga adalah al-khafiyah. Ini telah kita sebutkan bahwasanya khafiyah ini adalah wa huwa munqati'u ila Allah fi niyyatihi wa fi ibadatihi wa la yuhibbur riya' was sum'ah wa huwa ba'idun anhuma. Kata beliau yang namanya khafi adalah seorang hamba yang memaksimalkan, memanfaatkan waktunya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak cinta dipuji, dia tidak senang dengan sifat riya, ingin memamerkan, tidak. Wala sum'ah, dia juga tidak sombong. Wa huwa ba'idun anhuma, tetapi dia jauh dari dua sifat ini, riya dan sombong. Dia jauh. Wahadal insanu alladhi jama'a hadil hisal mahbubun inda rabbih subhanahu wa ta'ala. Ketika terkumpul tiga sifat ini, at-taqiyah, bertakwa, al-ghaniyah, merasa cukup, khafiyah, dia gunakan maksimalkan waktunya untuk ibadah, maka kata beliau mahbubun inda rabbih subhanahu wa ta'ala, itu orang yang pasti meraih cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga sifat yang seharusnya kita miliki. Ini wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tetapi di akhir di sini Syekh mengatakan nas'alullah azza wa jalla ay yaj'alana kadzalik bimannihi wa karamihi wa billahi taufiq. Kenapa jamaah? Untuk memiliki tiga sifat ini. Orang yang senantiasa bertakwa, orang yang merasa cukup, orang yang memanfaatkan waktunya dalam rangka ibadah. Tentunya kita tidak bisa dengan diri kita sendiri. Harus senantiasa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ja'alana kadzalik, untuk menjadikan kita masuk dalam kategori manusia seperti itu. Tentunya dengan karunia, kemudian dengan kedermawanan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau begitu kita minta kepada Allah untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang merasa cukup, dan hamba yang memanfaatkan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang kami dapatkan dari keterangan-keterangan para ulama rahimahullahu ta'ala. Hadits selanjutnya kata beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, lihat. Hadits ini adalah hadits yang hasan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana diterangkan bahwasanya termasuk dari kebaikan Islam seseorang, min husnil islamil mar'i, termasuk dari baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu, dia meninggalkan mala ya'nihi, yang tidak bermanfaat bagi dia.
yang tidak bermanfaat bagi dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Maka perhatikan dari hadis ini jamaah. Berkaitan dengan hadis ini, maka para ulama rahimahullahu taala menerangkan, dallal haditsu ala anna min akhlaqil muslim al-kamil Islam ayyada al-khawd fi umuri la ta'nihi sawa'un kana dhalika min umuril ghaibi aw min umurin nasil khassa allati la yuhibbuna an yattali'a 'alaiha ghairahum. Nah, lihat. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya akhlak seorang muslim yang sempurna keislaman dia adalah ayyada al-khawf. Dia meninggalkan ucapan-ucapan berbagai urusan yang la ta'nihi, yang tidak memberikan manfaat kepada dia. Ini sawa'un kana kadzalik atau sawa'un kana dzalika fi umuril ghaibi aw min umurin nas. Sama saja dia dalam urusan yang tidak nampak ataupun urusan-urusan manusia secara khusus. Yang mana manusia itu tidak suka diperlihatkan aib dan kekurangannya. Maka itu tinggalkan. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Artinya di sini menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin melihat sempurnanya keislaman kita adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hanya ngobrol, yang dicerita adalah hanya aib dan kekurangan orang lain. Maka hal semacam ini tidak bermanfaat, maka sempurnanya keislaman kita tinggalkan yang itu. Kecuali kita menyampaikan sesuatu dalam rangka orang lain untuk berhati-hati dalam atau kepada orang tersebut atau kejelekan orang itu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berhati-hati di sini? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian ucapkan sesuatu ma laisa laka bihi ilm, yang engkau tidak punya ilmu di situ. Yang tidak katanya orang, itu tinggalkan. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya as-sam'ah pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan mendapatkan pertanggungjawaban dari apa yang kita dengar. Ketika terjadi pembicaraan berkaitan dengan ghibah, kalau kita tidak bisa menghentikan itu, maka tinggalkan. Karena kenapa? Apa yang kita dengar itu pasti kita akan pertanggungjawabkan. Apa yang kita lihat itu pasti akan kita pertanggungjawabkan, dan apa yang dalam hati kita pun akan kita pertanggungjawabkan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari apa yang diterangkan oleh hadis, termasuk dari kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Artinya tidak akan memberikan manfaat untuk akhiratnya, maka tinggalkan. Ketika bisa membahayakan akhirat kita, sudah tinggalkan. Maka tinggalkan. Itulah sempurna. Dan ini dalam banyak perkara jamaah. Bukan sekedar ucapan, tetapi termasuk dalam perbuatan-perbuatan kita lihat, oh ini ternyata tidak memberikan manfaat untuk akhirat saya, sudah tinggalkan. Cari yang lain. Nah, ini jamaah yang dimuliakan, termasuk prinsip dari prinsip agama kita adalah meninggalkan sesuatu yang
tidak akan memberikan manfaat untuk akhiratnya kita. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga yang diterangkan oleh beliau adalah dari hadis Miqdad Ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mala'a ibnu Adam wi'aan atau wi'aan syarra min batnihi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini hadis yang selanjutnya. Artinya kata beliau begini. Tidak ada sesuatu atau tidak ada bejana yang paling buruk, yang paling jelek yang diisi manusia melebihi perutnya. Nah, artinya tidak ada bejana, tidak ada tempat yang paling jelek yang diisi oleh manusia kecuali perutnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan di sini. Keterangan hadits ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya fi muhafazati ala sihhah, artinya wa huwa adamul imla'i al-maddati bit-ta'ami. Kata beliau, ini artinya adalah anjuran untuk memperhatikan sesuatu yang kita masukkan di dalam perut kita. Itu harus diperhatikan. Apa yang kita masukkan di dalam perut kita, ini yang terjadi. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, tidak ada sesuatu yang diisi yang paling jelek kecuali perut kita. Maka beliau di sini mengingatkan bahwasanya perhatikan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya sesuatu yang kita masukkan ke dalam perut kita, sesuatu yang tidak halal alias haram, maka fannaru aula bih, maka neraka itu lebih pantas bagi dia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di sini, hati-hati terhadap apa yang kalian masukkan ke dalam perut-perut kalian. Perhatikan tentang benar atau tidaknya, halal atau tidaknya, dilihat di situ, diperhatikan. Jangan sampai memasukkan sesuatu ke dalam perut kita, maka daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka itu neraka lebih pantas bagi dia. Sehingga Nabi mengingatkan, tidak ada sesuatu yang diisi yang paling jelek kecuali perut kita. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan melalui makanan ini, fa inna imla'aha bit-ta'ami yusabbibu at-tuhmah wal amrad. Kenapa? Karena dengan apa yang kita isi masuk ke dalam perut kita berupa makanan, itu adalah merupakan sebab yang menjadikan adanya tuhmah, sesuatu yang kurang baik, bahkan penyakit, amrad. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mengatakan, fa inna kasrata al-aqli tusabbibu ar-riqqati atau riqqata al-qalb. Beliau mengatakan, karena kenapa? Karena sungguhnya terlalu banyak makan itu akan menjadi sebab lemahnya hati. Terlalu banyak makan itu akan menyebabkan akan lemahnya hati. Bahkan disebutkan wangkisara an-nafsi,
Itu juga akan merusak jiwa. Wa tamakkana asyaitanu minasyaba'an a'dham min tamakkana min qalilil aql. Tentunya syaitan itu lebih senang orang yang terus di atas kekenyangan daripada orang yang dia atur makanannya. Nah, artinya di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adab yang perlu diperhatikan dari hadis ini adalah perhatikan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Kalau bukan hak kita, tinggalkan, jangan diambil. Karena itu akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang bisa kita petik dari sini. Jadi tidak ada sesuatu yang paling buruk diisi oleh seorang hamba dibandingkan dengan perutnya. Ini. Kemudian hadis yang keempat dari bab ini, dari hadis Anas ibni Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan sanad dengan sanad yang sahih. Artinya kullu ibni Adam khata'. Setiap anak cucu Nabi Adam itu pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Tidak ada yang tidak. Apakah dia seorang alim ulama, seorang ustadz, seorang kiai, atau rakyat biasa atau orang biasa, semuanya kemungkinan terjatuh dalam kesalahan, terjatuh di dalam kesalahan. Tetapi kata beliau, wa khairu khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik manusia yang bersalah, yang terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat adalah orang yang segera bertaubat. Nah, perhatikan hadis ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam ayat disebutkan, innal hasanati yudhibanas sayyi'ah. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kita. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini atau hadis ini, tentunya ini menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap dari anak Adam itu la yaslam minal wuqu'i fil ma'asi. Setiap dari manusia keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam tidak boleh dia merasa selamat dari perbuatan dosa. Tidak ada yang selamat. Wal ma'fil ma'asi wad dzunubi. Maka kalau begitu fa'alaihi ayyaksura minat taubati wal istighfar. Kalau begitu, karena kita merasa ini, maka tentunya adalah perbanyaklah untuk bertaubat dan beristighfar. Perbanyak untuk bertaubat dan beristighfar. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadits qudsi, dalam hadits Abi Dzar riwayat Imam Muslim, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Innakum sesungguhnya kalian tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian senantiasa melakukan perbuatan dosa siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan saya mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampunlah kepadaku, niscaya saya akan mengampuni kalian. Nah, ini jelas dari hadits qudsi ini
bahwasanya setiap dari kita itu tidak akan lepas dari kesalahan, tetapi sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan taubat, kita dapatkan uraian dan penjelasan para ulama ini terbagi dua. Artinya taubatnya seseorang, karena disebutkan adalah setiap dari anak Adam itu terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat siang dan malam. Bahkan kita sebutkan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Nah, tentunya di sini disebutkan syurutut taubati salasatun. Ada 3 syarat seseorang dikatakan bertaubat. Bukan taubatnya orang yang seperti misalnya seorang pencuri ditangkap sama aparat, dia taubat. Bukan taubat seperti itu yang dimaksudkan. Taubat, saya sudah taubat mak ini. Ya karena kebetulan ditangkap. Lepas, tidak taubat lagi. Nah, itu bukan namanya taubat. Nah, ini yang kita dapatkan dari uraian para ulama, bahwasanya ada syarat daripada syarat taubat. Syarat yang pertama, tetapi ini berkaitan dengan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, Allah perintahkan kita untuk sholat, kita tidak sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita untuk menjaga pendengaran, pandangan dan hati, melanggar. Berarti ini ada taubat. Suruh menjaga ucapan kita, terjatuh, berarti ini ada taubat. Tapi bagaimana taubatnya seorang hamba kepada Allah jika kita melanggar haknya Allah? Maka itu memiliki 3 syarat, baru dikatakan dia taubat, yang disebutkan dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Yang pertama syaratnya adalah tarkud dzambi ikhtiyaran lillahi ta'ala, adalah meninggalkan dosa tersebut. Itu yang pertama, baru dikatakan namanya taubat. Syarat yang pertama, dia harus tinggalkan dosa itu. Walaupun bisa saja kemungkinan dia terjatuh dalam dosa yang lainnya, tetapi dosa ini dia sudah taubat, berarti dia tinggalkan. Dia tinggalkan hal tersebut. Ini syarat yang pertamanya, dia harus tinggalkan dosa itu. Kalau kebiasaannya selama ini dia sering mengambil barangnya orang bukan haknya, maka dia taubat, maka dia namanya taubat, dia tidak akan pernah lagi mengambil hak yang bukan miliknya. Misalnya seperti itu. Itu baru dikatakan taubat. Orang yang namanya tidak pernah sholat, kemudian dia taubat, berarti dia harus sholat. Itu baru namanya taubat. Yang kedua adalah al-azmu ala alla ya'uda ilai. Dia punya azam, dia sudah bertekad dengan tekad yang kuat tidak akan kembali lagi ke situ. Kalau saya contohkan, mungkin ya ada orang yang kerjanya memang selama ini mengambil atau tidak sholat.
dia tidak sholat, maka sekarang ini dia taubat, sudah tinggalkan itu, berarti dia kerjakan sholat. Yang kedua adalah dia punya azam yang kuat, saya tidak akan kembali lagi di situ, artinya saya tidak akan tinggalkan lagi sholat, itu baru namanya taubat. Tapi kalau dia tidak taubat, artinya taubat setengah-setengah, nanti Jumat baru sholat, 1 kali 1 pekan, berarti itu tidak taubat namanya. Yang ketiga adalah an-nadam ala ma fata minhu, artinya dia menyesali terhadap apa yang dia lakukan atau yang pernah dia kerjakan. Maka itulah yang namanya taubat. Jadi ingat ya, ada 3 syarat yang disebutkan seseorang itu taubat adalah dia harus tinggalkan itu. Yang kedua, dia punya azam tidak akan mau kembali lagi ke perbuatan itu. Yang ketiga adalah dia menyesal melakukan perbuatan itu. Inilah baru dikatakan taubat kepada Allah. Ini jika berkaitan dengan haknya Allah. Jika berkaitan dengan antara seorang hamba dengan pencipta dia, yaitu Allah Rabbu Jalla wa Ala. Nah, bagaimana taubatnya seorang hamba jika itu berkaitan dengan manusia dengan manusia? Ini beda. Harus ada tambahan syarat lagi. Harus ada tambahan syarat selain dari 3 ini. Jadi ketika manusia mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, saya taubat ini. Apakah dengan taubat dia tinggalkan perbuatan itu, tidak akan mengganggu orang? Dia berazam tidak akan kembali mengganggu. Dia menyesali karena mengganggu orang. Ini sudah cukup? Tidak. Kalau berkaitan dengan Allah, iya. Tapi kalau berkaitan dengan seorang hamba, ini tidak. Harus ditambah syarat selanjutnya. Harus ditambah syarat selanjutnya. Syarat apa itu kata beliau? Syarat yang keempat, kata beliau, jika berupa, ini kembalinya ke sini ya. Syarat keempat itu, jika dia melakukan sesuatu kepada sesama manusia, misalnya dia ngambil barangnya, atau dia dengan sesama manusia, dia pernah menjatuhkan kehormatan orang lain, bagaimana caranya orang taubat? Maka disebutkan oleh para ulama, caranya taubat adalah kalau barangnya kita pernah ambil, maka yang pertama harus kembalikan barang itu, baru dikatakan taubat. Kalau tidak bisa mengembalikan barang itu, minta supaya yang punya barang mengikhlaskan, baru dikatakan taubat. Keterkaitan dengan sesama manusia. Sesama manusia. Kalau masalah kehormatannya, masalah kehormatan orang pernah kita jatuhkan, pernah kita rusak, bagaimana caranya seorang hamba itu bertobat dari perbuatan itu? Dia harus memperbaiki nama baik orang itu, baru dikatakan taubat. Kalau tidak, maka tetap akan ada, walaupun dia taubat kepada Allah, selesai urusannya dengan Allah, tetapi sesama manusia tidak. Dia tidak akan pernah selesai kecuali dimaafkan atau dikembalikan barang tersebut, atau diperbaiki nama baik orang tersebut. Maka ini hati-hati jemaah. Biasanya ini yang paling parah di masa-masa kampanye, pemilihan apakah kepala desa, anggota dewan, atau yang lainnya. Oh, ini hati-hati di sini. Kalau mau kampanye silahkan, tapi jangan usah dijatuhkan orang lain.
Sebutkan program saya nantinya kalau terpilih begini, itu urusan dia. Tetapi masalahnya dia mengunggulkan dirinya, orang lain dijatuhkan. Nah, ini hati-hati di situ. Ternyata gara-gara dia orang tidak terpilih, dia juga tidak selesai. Atau anggaplah dia terpilih yang menjatuhkan orang lain ini, tapi dia harus taubat. Caranya taubat, dia harus perbaiki namanya. Kalau tidak akan selesai sampai hari kiamat, sampai nanti hari kemudian tidak akan selesai. Kecuali si orang yang tadi dijatuhkan kehormatan ini memiliki sifat, ya sudah saya maafkan, sudah selesai, baru selesai. Ini hati-hati di situ, karena itu pasti ada namanya pertanggungjawaban. Baru dikatakan juga itu taubat. Kalau tidak akan selesai yang namanya taubat. Jadi jika berkaitan dengan sesama manusia. Jadi ketika kita pernah mengambil barangnya orang, minjam dengan kategori hanya meminjam, kemudian si pemilik itu barang itu yang kita pinjam ini tidak pernah dikembalikan, dan si pemilik juga tidak pernah ikhlas, maka itu walaupun kita mengatakan taubat, kalau ini tidak ada maaf atau kita tidak kembalikan, tidak akan selesai. Tapi Pak Ustadz, kira-kira selesai apa yang dilakukan oleh orang-orang koruptor yang mengambil hak masyarakat? Misalnya pembagian beras, sudah dikatakan beras miskin, tapi orang besar yang ngambil, berarti dia lebih miskin daripada rakyat miskin. Tapi ingat, kalau jatah yang diambil ini, satu mobil ini, itu untuk 100 keluarga. Ternyata diusut oleh KPK, ternyata dia terbukti dia gelapkan satu mobil. Ditangkap, didenda. Apakah selesai dengan yang 100 orang? Tidak. Kecuali yang 100 orang ini, ya oke, saya maafkan, baru selesai. Kalau tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Karena itu haknya dia. Kalau misalnya dimaafkan 50 orang, ya 50 orang belum, ya 50 orang akan dia pertanggungjawabkan. Yang risikonya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan berkaitan dengan ini, ketika kejadian seperti ini terjadi, maka Nabi mengingatkan dalam hadits Abu Hurairah, "Falyatahallalhu minhul yaum." Bahkan disebutkan sebelum haditsnya, ya, "Man kanat li akhihi madlamah syai'un." Siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, mengambil hartanya, menjatuhkan kehormatan dia, atau menyakiti dia dan yang lainnya, maka hendaknya dia, walaupun disebutkan itu hanya sepotong kayu diambil. Ini disebutkan bukan yang besar, ini sepotong kayu saja kita anggap biasa, yang bukan hak dia, maka falyatahallalhu minhul yaum, maka minta kehalalan dia. Qabla alla yakuna dirham dinaron wala dirhaman, sebelum akan datang suatu waktu di mana emas, perak, uang, rupiah, dolar dan lainnya tidak ada lagi manfaatnya. Yang lebih parahnya lagi jamaah, orang yang seperti ini nantinya, kalau dia tidak maafkan, maka si terdolimi tadi ini yang pernah diambil haknya, dia akan datang meminta, sekarang kamu berikan hakku. Memang di dunia kau tidak berikan, tapi di akhirat sekarang saya minta. Kalau 50 orang yang kita dolimi seperti ini datang semua menagih, maka kita tidak akan mungkin bayar pakai uang, tetapi kita membayar dengan kebaikan atau pahala kita. Ternyata kita punya pahala itu hanya mampu membayar 30 orang. Yang 20 ini kemana? Gimana cara membayarnya? Dosanya kita tanggung, baru bisa terbayar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini bahayanya berkaitan dengan ini. Walaupun kita dikatakan taubat, maka tidak akan selesai kecuali harus mengembalikan haknya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pujian terhadap seorang sahabat dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan akan masuk ke tempat ini seorang penghuni dari penghuni surga.
Sementara dia bermajelis mengingatkan para sahabatnya akan masuk ke tempat kita ini seorang penghuni surga. Bahkan para sahabat menceritakan orang itu biasa dia pegang sendalnya. Penampilannya juga bukan penampilan orang-orang yang masyarakat biasa ini, bukan orang-orang yang terpandang, bukan orang kaya, bukan ini, bukan pejabat, bukan orang biasa. Tapi Nabi sebutkan 3 kali berturut-turut. Maka ternyata di antara sifat manusia ini jamaah, tapi ini berat. Sampai Abdullah bin Amr bin As sendiri itu mengatakan ini berat sekali, saya juga tidak sanggup. Inilah dia sifat yang dimiliki oleh orang ini yang dijamin masuk surga. 1, dia tidak pernah merasa iri, dengki dan hasad terhadap apa yang Allah berikan kepada saudaranya. Mungkin saudaranya beli sesuatu yang bagus, dia tidak pernah iri, tidak pernah hasad, tidak pernah dengki. Ini sifat yang pertama. Kalau kita kan biasanya beda. Lihat saudara kita beli sesuatu, memiliki sesuatu, dada terasa panas, berarti itu ada penyakit. Itu sudah ada tanda-tanda penyakit. Sifat yang kedua kata beliau, sifat yang kedua adalah yang senantiasa memaafkan saudaranya sebelum tidur. Orang yang menyakiti hari ini saya maafkan, ya sudahlah. Kalau ini baru bisa aman. Yang orang-orang yang pernah mengambil hartanya. Maka ini sifat yang luar biasa. Ketika disebutkan ini, maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inilah perkara yang sangat berat, sulit untuk bisa kita inikan. Terkadang kita, apalagi kita orang Bugis Makassar, ada dendam namanya. Biar 7 turunan, yang penting pernah disakiti, tunggu nanti saya akan balas. Gimana caranya bisa memaafkan? Nah itu akan ada dendam namanya. Tidak ada, pokoknya saya harus balas. Berarti ini tidak akan bisa selesai. Maafkan saja, dia sudah terang. Tidak. Nah, maka ini tidak akan mungkin bisa. Pasti akan ada pertanggungjawabannya. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam bissawab. Artinya di sinilah keterangan para ulama berkaitan dengan kita semuanya adalah orang-orang yang tidak akan lepas dari kesalahan, maksiat dan dosa. Maka manusia yang terbaik adalah segera bertaubat. Ketika urusannya dengan Allah, 3 syarat adalah tinggalkan, tidak akan punya tekad kuat, tidak akan kembali. Yang ketiga menyesal. Kalau sesama manusia 3 tambah 1, harus minta maaf atau kembalikan haknya orang. Kalau kehormatan kita harus perbaiki baru selesai. Kalau tidak akan selesai. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah selesai pembahasan berkaitan dengan masalah zuhud dan wara. Kita akan masuk ke pembahasan tentang peringatan terkait dengan akhlak-akhlak yang jelek. Nanti akan datang beberapa hadis akan disebutkan oleh hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diuraikan dan dijelaskan oleh para ulama rahimahullahu taala. Ini ada beberapa hadis insyaallah taala berkaitan dengan beberapa jenis akhlak yang tercela. Beberapa jenis akhlak yang tercela. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, boleh tafadhol, silakan kalau ada yang. Atau cukup ya insyaallah ya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala. Ini sisa 3 bab kita selesai. Kalaupun masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Ya insyaallah taala ini yang bisa kita bacakan insyaallah taala. Wallahu ta'ala bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat untuk kita dan untuk senantiasa waspada dari kesalahan-kesalahan kita. Bukanlah jamaah merupakan kehinaan bagi seseorang yang terjatuh dalam kesalahan untuk meminta maaf, tidak. Dan termasuk orang yang senang memaafkan, bahkan menjadi sifat pemaaf, maka itu bukan menjadi terhina bagi dia, bahkan itulah akan menjadikan dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan dengan orang lain jamaah, sesama suami istri saja ketika terjadi masalah, maka miliki sifat ini insyaallah taala kita akan meraih kemuliaan dan kebaikan. Tetapi terkadang kita semuanya adalah saling ngotot-ngototan, akhirnya itu yang terjadi. Ini wallahu taala bisawab. Saya kira ini yang bisa kami sebutkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.